Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Owan, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu menggambar teknik, di mana tugas ini merupakan tugas bagian dari mata kuliah saya, yaitu perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu gambar teknik. Apa sih itu gambar teknik? Ini semua tentang mempresentasikan bagian produk, bangunan, dan mesin industri secara akurat dari berbagai perspektif. Ini sangat berbeda dari menggambar dan melukis karikatur, dan tidak melibatkan belajar cara menggambar wajah, sosok manusia, cara menggambar mata, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup berbagai jenis gambar yang realistis, hingga jenis realisme yang ditemukan dalam menggambar still life. Misalnya, gambar teknik ini melibatkan berlatih perspektif satu titik, menggambar garis, mempertimbangkan proporsi, les menggambar online dalam menggambar kontur, dan membiasakan diri menghasilkan gambar pensil serta gambar digital. Di masa lalu, gambar teknik ini dilakukan secara manual di atas meja gambar. Tetapi saat ini, seniman teknik utamanya bekerja di komputer dengan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design. Gambar teknik ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu representasi formal deskriptif dari suatu objek yang memungkinkan orang untuk melihat seperti apa ide-ide mereka di atas kertas. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi dalam tim, sehingga semua anggota dapat mengakses data yang berkaitan dengan proyek. Kursus menggambar teknik ini dapat digunakan dalam teknik mesin atau sipil, dan sangat diperlukan untuk pembuatan prototipe oleh tim insinyur. Gambar teknik ini memperhitungkan setiap elemen objek, karena karya setiap orang digambar oleh ilustrator teknik. Gambar akhir dan diagram mengandung informasi seperti dimensi, bentuk, dan material yang akan digunakan. Dengan membuat sketsa yang berlabel dan terperinci, ilustrator juga memeriksa kelayakan proyek dengan menganalisis risiko terkait serta biaya produksinya. Baik untuk membuat produk industri atau proyek arsitektur, ilustrator teknik yang harus melakukan langkah pertama dalam merealisasikan sebuah konsep, dan oleh karena itu, ilustrator teknik sangat dapat dialihkan ke industri lain, termasuk otomobil, aeronautika, konstruksi, dan desain furnitur. Ilustrator teknik berada di pusat proses desain suatu produk, karena gambar mereka ini menghubungkan produk konseptual dengan produk nyata. Kemudian kita lanjut ke berbagai jenis ilustrasi teknik. Seniman teknik perlu bisa membuat berbagai jenis gambar. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada gambar sketsa. Nah, sketsa adalah gambar pensil grafit yang dibuat di awal proyek. Nah, sketsa ini biasanya adalah gambar tangan bebas dengan pensil grafit dan kertas, dan hanya diperkirakan, namun mereka membantu memvisualisasikan gagasan umumnya di suatu konsep ini. Membuat sketsa ini adalah langkah pertama yang umum dan ditemukan di jenis seni lainnya seperti kartun, gambar satir, dan gambar potret. Kemudian yang kedua yaitu diagram. Nah, diagram ini lebih murni daripada sketsa dan berisi lebih banyak informasi. Diagram ini memberikan gagasan umum tentang fungsi produk dan dimensi lainnya. Kemudian yang ketiga ada gambar perakitan. Kalau gambar ini mewakili objek secara keseluruhan. Setelah semua komponennya selesai dirakit, gambar perakitan ini digunakan pada fase konsepsi dan membantu tim untuk fokus pada solusi atas kesulitan yang telah mereka atasi. Kemudian yang terakhir itu ada gambar detail. Ini adalah representasi lengkap dari produk dengan semua komponen dan detail fungsinya. Ini adalah dokumen yang berguna bagi penemu untuk ditampilkan kepada produsen. Kemudian standar apa yang diharapkan dari ilustrator teknik ini? Gambar teknik ini karena sifatnya ilmiah dan matematis, tidak punya ruang bagi kreativitas seniman, dan gambar harus jelas dan dapat diakses oleh berbagai orang yang untuk dapat dipahami.
Sebagai profesi, gambar teknik menuntut akurasi dan presisi, sehingga gambar dapat merepresentasikan produk mereka serealistis mungkin, dan sangat berkebalikan dengan gambar karikatur. Di sini ada banyak standar yang harus dipatuhi. Yang pertama ada skala dan ukuran. Tergantung produk yang digambar, tidak selalu memungkinkan bagi ilustrator untuk merepresentasikan objek dalam proporsi yang sebenarnya. Inilah ketika skala diperlukan dan memungkinkan ilustrator untuk membesarkan atau mengecilkan model untuk membuatnya muat ke selembar kertas gambar. Di sini ukuran kertasnya standar. Untuk ukuran kertas standar ini ada 5. Yang pertama A4, kemudian A3, A2, A1 dan A0. Memiliki ukuran standar untuk kertas artinya lebaran tersebut bisa selalu dilipat untuk disimpan sebagai lembaran A4 tanpa mempengaruhi gambar. Kemudian yang kedua di sini ada blok judul. Ini adalah kerangka kerja dengan mencangkup jenis informasi tertentu terkait gambar. Di antara elemen-elemen ini di sini ada 5. Yang pertama nama produk dalam gambar, skala gambar, nama ilustrator dan bisnisnya. Kemudian metode tampilan ini bisa Inggris atau Amerika. Kemudian yang kelima ada tanggal. Selanjutnya ada perspektif, yaitu bagaimana Anda menggambar objek secara keseluruhan. Menggambar perspektif berada di pusat pekerjaan ilustrator teknik. Para desainer harus menampilkan objek dari beberapa sudut pandang, sehingga produk dapat dilihat dari setiap sudut. Kemudian menggambar bisa dari salah satu dari 6 tampilan. Yang pertama ada tampak depan, tampak belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas maupun sisi bawah. Di posisi gambar juga ditentukan dengan tepat. Di sini ada dua metode yang dipakai, yaitu Amerika dan Eropa. Kalau menurut Eropa, tampilan diposisikan dengan mempertimbangkan sistem proyeksi. Ketika kita menghadapi sisi kanan sebuah objek, tampilan yang kita miliki diproyeksikan di sebelah kiri. Dan di gambar teknik kita menemukan ada 4. Yang pertama tampilan udara yang ditunjukkan di bawah tampilan tatap muka. Kemudian tampilan sisi kiri yang ditunjukkan di kanan tampilan tatap muka. Kemudian ada tampilan bawah dan ada tampilan belakang. Di mana orang yang menggambar teknik ini bekerja? Seperti yang kita lihat, gambar teknik ini banyak digunakan di banyak industri. Dan profesi tersebut ini banyak berkaitan dengan gambar teknik. Ilustrasi teknik ini mengharuskan banyak ragam keterampilan menggambar dan pengetahuan lainnya. Biasanya lowongan diiklankan dalam bisnis teknik dan di pers lokal. Ilustrator teknik dapat bekerja sebagai yang pertama ada desainer teknik, yaitu setelah sekitar 5 tahun pengalaman dalam desain, Anda bisa menjadi ilustrator teknik dan menghasilkan diagram yang lebih detail. Kemudian ada manajemen proyek atau manajer proyek. Di sini pengalamannya ini 10 tahun diperlukan sebelum Anda menjadi desainer proyek. Profesi ini mencakup mengelola tim yang terdiri dari ilustrator dan mengintervensi ketika muncul masalah selama konsepsi proyek. Kemudian kerja tim. Kerja tim ini adalah kualitas penting dari ilustrator teknik yang baik. Anda perlu dapat membuktikan mata Anda terhadap detail dan presisi sekaligus tidak pernah lengah dalam akurasi. Hal ini sama pentingnya dengan berpikir secara ilmiah, sehingga Anda benar-benar memahami berbagai teknik menggambar yang harus Anda gunakan. Ada banyak cara yang bisa Anda latih untuk menjadi ilustrator teknik. Di sini gambar teknik bukanlah profesi kreatif, namun ini adalah jenis menggambar yang sangat diperlukan dan telah berkembang pesat sejak awal industrialisasi. Jadi, apakah bagian terbaik dari profesi menggambar teknik ini? Jadi, bagian terbaiknya ini memberi Anda keterampilan untuk bekerja di berbagai bidang yang luas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.